Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari media dakwah tradisional dan kontemporer pada subbahasan pengertian dan jenisnya. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Yang pertama adalah agar kita dapat menjelaskan pengertian dan jenis media dakwah tradisional dan kontemporer. Yang kedua, dapat menganalisis peran member dan majelis taklim dalam dakwah tradisional. Yang ketiga, mampu mengevaluasi pemanfaatan media sosial, podcast, dan video sebagai media dakwah kontemporer. Dan yang keempat, mampu merancang strategi dakwah yang memadukan pendekatan tradisional dan modern sesuai dengan konteks masyarakat. Lalu apa pengertian dari media dakwah? Media dakwah merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan Islam agar masyarakat atau mad'u itu dapat melaksanakan kebaikan, kemudian akidahnya semakin kuat serta akhlaknya semakin mulia. Lalu bentuknya seperti apa? Media dakwah itu bisa tekstual, verbal, visual, dan juga digital. Nah, apa fungsi dari media dakwah ini adalah sebagai jembatan atau perantara antara dai dengan mad'u, antara penyampai dakwah dengan objek atau sasaran dakwah. Nah, pemilihan media yang tepat itu sangat mempengaruhi efektivitas dakwah. Perkembangan media dakwah itu sangat dipengaruhi oleh perubahan cara komunikasi umat, sehingga menuntut dai atau penyampai dakwah itu beradaptasi menggunakan media dakwah yang baru. Klasifikasi dari media dakwah ada dua, yakni tradisional dan kontemporer. Beda antara keduanya adalah dalam hal pendekatan, jangkauan, serta format penyampaiannya. Media dakwah tradisional itu merupakan sarana atau perantara untuk menyampaikan pesan keagamaan yang mengandalkan pendekatan langsung atau ketemuan langsung antara penyampai dakwah dengan objek dakwah. Nah, ketemuan langsung bisa dilaksanakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, baik berupa buletin ataupun mungkin pamflet ataupun mungkin kitab. Nah, pada zaman dulu media tradisional ini sangat memiliki peran yang sangat besar dalam mentransformasikan nilai dan akhlak umat melalui pendekatan dan interaksi yang intensif antara dai dan mad'u, baik itu dilaksanakan di majelis taklim ataupun mungkin di masjid ataupun juga di pesantren. Dan hal ini media dakwah tradisional itu juga masih tetap dipakai hingga saat ini. Media dakwah tradisional ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mimbar masjid. Di sebuah masjid ataupun musola, mimbar itu menjadi media utama dalam penyampaian khutbah atau ceramah keagamaan atau peringatan hari besar Islam. Itu bersifat satu arah dan memiliki kekuatan simbolik serta otoritatif dalam tradisi keislaman.
Kemudian yang berikutnya adalah jenis majelis taklim, yakni merupakan forum pengajian rutin yang biasa dilaksanakan di masjid, di musola, atau mungkin rumah, atau mungkin aula, sebuah komunitas begitu. Nah, cirinya dari majelis taklim ini adalah adanya dialog atau interaksi dan pembelajaran secara langsung. Nah, jenis yang ketiga adalah pengajian keliling, di mana dakwah dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Nah, ini sering dilakukan oleh dai-dai lokal, dai-dai di daerah-daerah pedesaan begitu, dengan pendekatan kekeluargaan. Nah, kemudian yang keempat adalah melalui seni budaya Islam. Nah, seni budaya Islam di sini apa saja? Bisa melalui qasidah, wayang, atau mungkin syair-syair, kemudian rebana, dan sebagainya yang digunakan untuk menyampaikan pesan Islam dalam konteks lokal. Nah, kemudian jenis yang kelima adalah tulisan konvensional. Maksudnya dakwah melalui pamflet, kemudian buletin masjid, atau mungkin brosur keagamaan, atau mungkin media cetak seperti majalah Islam dan juga kitab kuning. Itu contoh ataupun jenis-jenis dari tulisan konvensional. Kemudian yang dimaksud dengan media dakwah kontemporer maksudnya adalah media dakwah yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi modern, khususnya berbasis internet dan juga digital. Adapun jenis media dakwah kontemporer itu yang pertama adalah media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, kemudian Twitter, TikTok, dan Threads itu dapat digunakan untuk menyebarkan konten dakwah dalam bentuk kutipan ayat Al-Quran ataupun mungkin video atau mungkin gambar motivasi dan juga status keislaman atau keagamaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah podcast. Podcast dakwah itu merupakan siaran audio yang dapat didengarkan ulang kapanpun melalui platform seperti Spotify, kemudian Google Podcast atau Apple Podcast. Umumnya ini membahas terkait dengan topik agama yang secara tematik dan juga santai. Yang ketiga adalah video dan vlog dakwah. Ini merupakan konten yang diunggah ke YouTube ataupun mungkin TikTok atau Reel begitu, yang menyajikan ceramah singkat, kemudian cerita inspiratif, atau dialog agama dengan pendekatan visual yang menarik. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah aplikasi mobil Islami. Nah, itu seperti aplikasi Al-Quran, kemudian jadwal sholat, ceramah digital, dan konsultasi keislaman yang dapat diakses melalui smartphone. Kemudian yang kelima adalah website atau blog Islami, yang itu antara lain memuat berbagai artikel atau teks panjang begitu terkait dengan keislaman, fatwa, ataupun mungkin refleksi spiritual yang panjang, yang mendalam, dan bisa dirujuk dalam waktu yang lama. Kemudian jenis yang berikutnya adalah siaran TV atau radio Islam digital yang
yang live streaming 24 jam, kemudian tetapi ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun apabila pendengar itu ingin mengulang kembali, misalkan jadwal tadi pagi begitu tidak dapat diikuti, kemudian malamnya itu masih bisa diakses. Adapun kelebihan media kontemporer ini, yang pertama penyampaiannya lebih cepat dan global karena dapat diakses oleh siapapun dari manapun, yang penting dia punya alat dan juga punya sinyal untuk mengaksesnya, dan lebih menarik, dapat disesuaikan dengan karakter audiens yang masih muda. Sedangkan tantangan dari media kontemporer ini menimbulkan resiko salah tafsir apabila ada penyederhanaan pesan karena tidak dapat bertemu langsung dengan dai-nya. Kemudian karena adanya pengenceran makna dalam format konten yang singkat. Dan yang ketiga adalah kebutuhan literasi digital dai dan mad'u yang kadang masih belum dapat diterima secara maksimal, dan juga adanya potensi hoax dan dakwah tanpa otoritas keilmuan ataupun sanad yang jelas. Nah, agar dakwah kita itu berhasil, maka perlu strategi di dalam menggunakan media dakwah. Yang pertama, kita juga perlu mengkombinasikan media dakwah tradisional dan kontemporer agar dapat diikuti oleh massa ataupun objek dakwah yang tradisional maupun kontemporer. Kemudian dapat juga disesuaikan antara media dengan karakteristik audiens. Dan yang ketiga adalah kita harus meningkatkan kapasitas dai dalam teknologi dan juga komunikasi. Dan berikutnya kita harus juga dapat menjaga substansi atau pesan dakwah agar tetap otentik. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya media dakwah adalah instrumen penting dalam penyampaian ajaran Islam, dan dakwah tradisional itu unggul dalam kedalaman serta interaksi personalnya, sedangkan dakwah kontemporer itu lebih efektif karena memiliki jangkauan dan kecepatan yang tinggi. Dan hal ini keduanya antara media dakwah tradisional dan juga kontemporer itu perlu dikolaborasikan untuk dakwah yang relevan serta berkelanjutan. Anda dapat mempelajari materi ini di blog yang sudah saya tulis berdasarkan referensi tersebut. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.